Dengan menjelaskan kondisi tempat tinggal kami yang bersih dan sehat, aku pun bertanya ke dokter yang memeriksa anakku, bagaimana bisa anakku terinfeksi paru-paru. Dengan tenang, dokter menjawab pertanyaanku dengan sebuah pertanyaan. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Dari layar kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Ira di Jawa Tengah. Diary, semoga kisah pilu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para perokok. Apalagi jika di dekatnya ada bayi atau anak kecil, atau orang-orang yang alergi asap rokok. Mereka bisa menjadi korban asap rokok atau perokok pasif. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Tak pernah terbayangkan jika anakku hanya membersamaiku selama 8 bulan. Vonis dokter membuatku sangat syok. Sekitar seminggu sebelum meninggal, aku dan suamiku sempat membawa Feni, bidadari mungil kami, ke dokter karena kesulitan bernafas. Dan dari hasil pemeriksaan medis, Feni dinyatakan mengidap pneumonia atau infeksi paru-paru. Aku dan suamiku bingung dan heran, bagaimana bisa bayi kami terkena infeksi paru-paru. Kami selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumahku, baik di dalam maupun di luar rumah. Bahkan rumah kami sendiri berada di tepi desa dan dekat dengan area persawahan. Udara masih sejuk dan segar meski dalam kondisi siang hari yang panas. Karena di sekitar rumah juga terdapat beberapa pohon yang cukup rindang, dan kami juga tidak memelihara hewan peliharaan, baik itu burung, kucing ataupun ayam. Hanya ikan hias yang ada di akuarium di ruang tamu. Dengan menjelaskan kondisi tempat tinggal kami yang bersih dan sehat, aku pun bertanya ke dokter yang memeriksa anakku, bagaimana bisa anakku terinfeksi paru-paru. Dengan tenang, dokter menjawab pertanyaanku dengan sebuah pertanyaan. Adakah di keluarga ibu yang merokok? Aku dan suamiku terdiam sesaat. Kami saling pandang. Belum sempat aku menjawab pertanyaan, dokter sudah menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebab pneumonia yang salah satunya disebabkan oleh asap rokok. Tidak aku pungkiri, suamiku adalah perokok berat. Sehari dia bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Dan kalau aku ingat-ingat kembali, suamiku sering merokok saat sedang bersama Feni.
Ya Allah, kenapa aku tidak kepikiran bahwa Feni akan menjadi perokok pasif saat ayahnya sedang merokok. Suamiku sendiri terlihat sangat terpukul mendengar penjelasan dokter. Dia seperti sangat menyesali kebiasaannya merokok saat bersama Feni. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kini Feni sudah diambil pemiliknya. Istirahatlah dengan tenang di sana, nak. Tunggu kami di pintu surga. Entah bagaimana setelah kepergian anak pertama kami, suamiku berhenti merokok. Dia sama sekali tidak mau kenal dengan yang namanya rokok. Alhamdulillah, kini kami sudah dikaruniai anak kedua, bayi perempuan yang cantik yang kami beri nama Vina. Kami sangat menjaga dan merawatnya dengan baik. Semoga anak kami bisa tumbuh dengan sehat. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Ira di Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Ira yang sudah berkenan mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Ira atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elinstory@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.